Ini sedikit ya. Apakah kita siap semuanya untuk menjadi pembimbing klinik? Ya, insya Allah siap ya. Ya, jadi ini mungkin juga tadi Pak Mas Guru sudah sampaikan bagaimana kualifikasi pembimbing klinik yang pasti adalah memiliki pengetahuan tentang praktek. Dan dulu keselesai Ibu ini sampai jam 3. Sebentar ada lagi yang mau ditanya, bingung. Sedikit lagi. Oke. Baik, berarti kalau memiliki pengetahuan tentang praktek klinik, ini merupakan upaya bagaimana kita mengupgrade pengetahuan kita tentang bagaimana sih melakukan proses bimbingan klinik yang baik. Ya, kompeten secara klinis. Ya, kalau CI pasti mereka sudah kompeten secara klinis. Makanya biasanya untuk menjadi CI kita minta mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman seperti itu. Terus berhubungan secara efektif dengan mahasiswa. Jadi tetap keep in touch dengan mahasiswa, ya, memfollow up capaian mereka seperti apa. Dan yang perlu karakteristik lainnya, dia antusias dalam mengajar klinik, sense of humor gitu ya. Jadi supaya mahasiswa nggak tegang, sabar, karena fleksibel dan dapat menjadi role model buat mahasiswa. Oke. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin Bu Prima, nanti mungkin kita lebih banyak diskusi. Baik, terima kasih banyak Bu Riri, materinya sangat luar biasa ya. Jadi per tahapnya itu betul-betul dijelaskan oleh Bu Riri terkait proses pembimbingan klinik. Oke. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait materi tadi yang disampaikan oleh Bu Riri? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya terkait pengalaman selama bimbingan klinik gitu ya, mulai tadi dari ada tahap-tahapan prosesnya itu seperti apa. Mungkin kita buka 1 atau 2 penanya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa di stop share ya Bu Riri, punten. Baik. Nah, siap. Siap. Biar kita kelihatan nih, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Masih tetap semangat ya? Walaupun siang-siang nih ya, habis makan, habis istirahat, pasti kan hawa-hawanya kadang agak sedikit beda ya. Semoga masih tetap semangat, masih tetap tune in ya dengan topik tadi yang disampaikan oleh Bu Riri terkait proses pembimbingan klinik. Ada yang bertanya silahkan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dari rumah sakit semua atau ini beragam? Ada yang dari puskesmas kah? Atau dari pendidikan? Seperti apa nih Bapak Ibu? Kalau tidak salah sih ada dari pendidikan dari puskesmas yang bagian Bu. Oh, ada dari puskesmas juga ya. Ya, karena kan yang praktek komunitas, maternitas, mereka kan juga praktik di puskesmas ya. Anak beberapa juga, mereka juga praktik di puskesmas. Anak juga kalau tidak salah. Mohon izin Ibu Riri. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Dia Fitri dari STIK Indonesia Jaya. Kebetulan di sini saya sebagai pendidik, jadi terkait dengan materinya yang diberikan Ibu Riri tadi memang sangat bagus sekali. Jadi apabila kami mungkin berada di kota-kota besar, hal itu semua bisa kami lakukan terkait dengan pre-conference, post-conference, kemudian beberapa ronde keperawatan, bedside teaching, gitu. Tapi kendalanya kami di sini agak susah untuk melakukan itu. Jadi yang selama ini kami lakukan sebagai CI pembimbing klinik dari akademik, kami mengantar mahasiswa itu jadi tidak bisa kami menunggui dari pre-conference sampai dengan post-conference gitu. Jadi kami hanya 1 kali mengantar mahasiswa, kemudian menjelaskan capaian yang harus dia capai, bertemu dengan CI yang di rumah sakit, sharing seperti itu. Bagaimana solusinya? Apakah memang kami ke depan harus mengikuti pre-conference, post-conference sampai dengan selesai, atau mungkin kami bisa salah satu saja pre-conference-nya saja atau post-conference-nya saja. Kemudian terkait dengan yang Ibu Riri sampaikan tadi bahwa harus memang mahasiswa itu praktik di capaian
yang harus dia capai. Jadi misalnya mahasiswa praktek KDM, maka dia hanya mengerjakan yang KDM saja. Tetapi pada kenyataannya mahasiswa itu sampai di lapangan tidak sedikit yang mereka disuruh untuk melakukan, walaupun memang masih dalam observasi, ada pembimbingan dari CI yang ada di rumah sakit. Mereka diajar untuk melakukan tindakan di keperawatan medikal bedah seperti itu. Apakah kami harus menekankan bahwa mereka tidak bisa mereka tidak bisa mengerjakan di capaian kompetensi di tingkatannya seperti itu. Bagaimana masukan dari Ibu Riri? Terima kasih. Ya, Bu Prima langsung saja saya Ya, jawab. silakan Bu Riri. Baik, terima kasih Bu Dia. Bu Dia, baik ya. Ya, pertanyaan pertama Bu Dia kaitannya dengan pre-conference dan post-conference gitu ya. Jadi memang pre dan post ini kan sesuatu yang ideal, ya kan? Kita pengennya ada di awal dan di akhir pre dan post, ya. Tapi ya pengalaman kami juga gitu ya, pre-conference itu sangat diharapkan pada hari pertama, ya. Jadi sangat usahakan pada saat mahasiswa itu baru masuk atau pindah ke ruangan yang berbeda, itu diharapkan ada pre-conference. Untuk selanjutnya, biasanya kita hanya melaksanakan diskusi saja dalam bentuk diskusi, tapi tidak dalam bentuk pre-conference atau post-conference. Kenapa? Karena memang di hari pertama ini kan hari yang kita mau memastikan sebenarnya mahasiswa ini siap atau tidak untuk melaksanakan pre-conference atau melaksanakan praktek. Nah, kalau di kami sendiri, ya pre dan post conference sebenarnya nggak harus dari akademik, Bu Dia. Ya, jadi yang bisa melakukan itu juga CI ruangan. Jadi mungkin sekitar 15 sampai 30 menit, ya lebih ke arah beberapa pertanyaan saja, Bu Dia, bahwa kita pastikan bahwa mahasiswa itu siap untuk melaksanakan praktek, mereka membuat LP. Nah, nanti mungkin kita, CI akademik itu akan datang, biasanya kami juga berbagi dengan CI klinik, ya akan datang untuk melakukan bimbingan dan menguatkan lagi tentang misalnya kita berbagi kalau masalah konsep, pengetahuan, patofisiologi dari akademik. Tapi untuk masalah prosedur itu lebih ditekankan kepada CI di ruangan seperti itu. Nah, untuk diskusi kan mereka bisa mendiskusikan tadi prosedurnya seperti apa, yang sudah dilakukan seperti apa. Jadi memang tidak harus yang memimpin conference itu adalah CI dari akademik seperti itu. Ya. Terus Bu Dia untuk yang tadi berikutnya, ya capaian itu ya ruangan ya, ya. Jadi memang ya saya paham gitu ya. Kalau di daerah mungkin lahan prakteknya juga terbatas ya Bu Dia ya. Iya, iya Bu Dia. Dan memang perlu artinya bahwa pada saat kita melakukan kontrak program itu sebenarnya juga kita harus tekankan lagi ke CI klinik karena memang capaian saat ini yang diharapkan dari mahasiswa adalah misalnya kebutuhan dasar gitu ya. Karena apa? Kalau kita lihat dari tahapan kan sebenarnya kenapa di tahapan kebutuhan dasar? Karena mungkin secara akademik mereka masih tahap pembelajaran akademiknya adalah konten kaitannya dengan kebutuhan dasar. Kalau misalnya yang praktikum klinik ya atau yang D3 kan mereka nggak ada profesi ya, beda sama yang nurse yang memang secara full profesinya di akhir. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau dipaksakan ya misalnya mereka ada di ruangan emergency atau di ruangan critical care, yang kita khawatirkan adalah patient safety kan ya. Ya kan artinya mereka belum punya prior knowledge untuk itu gitu. Yang kita khawatirkan misalnya mereka belum diajarkan tentang pemasangan kateter, tapi udah dimintanya untuk pasang kateter. Nah, gitu. Mereka belum diajarkan misalnya tentang infus yang invasif, tapi mereka sudah diminta untuk melakukan infus dan sebagainya. Jadi itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Jadi ya kita dari akademik perlu mengingatkan lagi CI bahwa memang target kompetensi mahasiswanya
adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, ya saya paham memang kondisi di ruangan kadang-kadang udah mahasiswanya kebetulan banyak semester ini, nah ruangannya juga terbatas, nah itu memang challenging buat kita bagaimana kita bisa mengatur jumlah mahasiswa yang sesuai dan juga lahan prakteknya kita coba identifikasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ya, begitu ya Bu Dia. Silakan. Baik Bu Riri, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Diah dan Bu Riri atas jawabannya ya. Tadi sangat menarik ya pertanyaan dari Bu Diah. Memang sebenarnya apa ya, masalah umum yang mungkin dihadapi ya oleh kita baik di institusi untuk lahan praktik. Oke, berikutnya ada lagi satu pertanyaan lagi jika memang ada, dipersilahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya Bu? Suaranya agak pelan. Maaf. Iya, dengan Ibu Mutmainah ini Ibu dari STIK IJ. Halo. Siapa Bu? Iya. Ibu Mutmainah. Oh, oke. Iya, silakan Bu. Iya. Ibu Riri, boleh saya bertanya ya? Silakan Bu. Iya. Ibu, bagaimana mengelola pembawaan atau karakter yang melekat dalam diri? Biasanya kan begini, kalau misalnya ya Bu ya, CI di rumah sakit misalnya, banyak pekerjaan ataupun ada masalah keluarga ataupun lain-lain, artinya banyak mahasiswa dan harus bimbingan, tidak tepat waktunya seperti itu Ibu. Akhirnya membawa dalam suasananya itu emosi seperti itu Ibu. Jadi bagaimana mengelola hal tersebut? Sama mungkin dari institusi juga seperti saya misalnya, bagaimana cara kan bisa berpengaruh ya Bu ya terhadap proses bimbingan tersebut, sehingga tidak nyaman untuk tanggapan tersebut. Jadi bagaimana caranya mengelola emosi ketika kita bimbingan tidak nyaman dalam suasana tersebut. Seperti itu Ibu, boleh sarannya. Terima kasih. Oke, baik Bu Mutmainah dari mana? Oh, dari Stikes ya Bu? Iya, Indonesia Jaya juga ya Bu? Iya. Iya Bu, iya. Ya saya juga paham sekali ya, apalagi kalau kebetulan pas lagi waktunya berbarengan, tugas di kampusnya banyak kan gitu, harus bimbing pula gitu ya. Iya, jadi memang kembali lagi bahwa pengontrolan pengontrolan mungkin ya lebih ke arah pengontrolan emosi kali ya Bu ya. Itu memang penting sekali dilakukan kita, apalagi kalau memang kebetulan aktivitas kerjanya atau load kerjanya ini lagi puncak-puncaknya. Ada precipitate sedikit aja dari mahasiswa kadang-kadang jadi bikin panjang. Iya Ibu, betul. Nah, kalau saran saya sih Bu ya, pada saat mungkin kalau memang load atau perasaan kita lagi sangat tidak nyaman gitu ya, sangat tidak enak, mungkin kita cooling down dulu. Ya hari itu mungkin kita bisa reschedule lagi bimbingannya ke mahasiswa, misalnya seperti itu, atau besok kita atur lagi waktunya. Ya karena kalau memang kita paksakan untuk proses bimbingan gitu ya, kadang-kadang nanti yang keluar macam-macam gitu ya ke mahasiswa. Ya. Tapi memang kadang-kadang kan kita nggak bisa juga ya Bu ya. Hari ini harus uji gitu. Ya betul Ibu, karena kan biasanya kan misalnya ada 5 mahasiswa yang datang seperti itu Ibu kan, waktunya tidak tepat, artinya terus belum yang mahasiswanya belum belajar seperti itu. Jadi kita responsi. Jadi sudah ditetapkan waktunya untuk bilang 1 hari sebelum menghadap saya belajar ya. Pada saat istilahnya pada saat dia proses bimbingan, dia tidak belajar, kita review untuk materi yang harus ditanyakan, tidak bisa seperti itu. Itu kan menguras emosi sendiri gitu Ibu. Jadi bagaimana mengatasi hal tersebut? Kalau mau ditunda artinya lain lagi sudah ininya, karena proses yang lain, kelompok yang lain, atau bahkan mahasiswa yang lain yang mempunyai waktu seperti itu Ibu. Iya Bu, betul sekali Bu. Memang ya kalau memang sudah ujian kan kita nggak bisa batalkan ya Bu ya. Ya kalau memang sudah ujian ya artinya
kita lakukan ujian itu gitu. Tapi ya tadi pada saat responsi atau apa mungkin masih ada hal yang kurang atau masih ada yang harus diperbaiki, kita buat catatan buat mahasiswa itu gitu ya. Artinya bukan merupakan jadi suatu keharusan bahwa mahasiswa ini harus misal harus dipaksa lulus kan gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Karena memang ya namanya mahasiswa ya Bu ya. Itulah mahasiswa seperti itu, sudah diingatkan besok ujian gitu ya, sudah dikasih materi seperti ini, yang mereka mungkin juga banyak kendala gitu ya, apakah mereka mungkin tadi, apalagi kalau yang ekstensi, mereka juga mungkin bekerja, kebetulan dapat pasien yang lagi gawat kan gitu, atau misalnya yang reguler, mereka sudah belajar, terus ketemu dosennya yang kata mahasiswa di sini agak-agak gitu ya, lupa semua dan sebagainya. Jadi artinya faktor-faktor seperti itu kan banyak sebenarnya challenging buat mahasiswa juga. Dan ya iya saya juga mengalami itu gitu ya. Jadi memang kembali lagi ya, pertama kita juga harus bisa mengontrol emosi gitu ya. Ya tarik nafas dalam kali ya Bu ya. Relax gitu ya. Juga jangan sampai suara kita tinggi. Kadang kalau ya kondisi-kondisi itu kan yang membuat kita menjadi nggak nyaman gitu ya. Dan memang ya kembali lagi salah satu karakteristik juga yang perlu dari seorang CI sebagai seorang pendidik. Ya karena itu respon kan melekat dalam jiwa mahasiswa. Artinya begini, kalau sudah dibilang, si dosen ini galak, si dosen ini seperti ini, si dosen ini seperti ini kan berisiko terhadap perkembangan emosionalnya dia atau bahkan ke adik-adiknya. Jangan itu kalau si dosen ini tidak baik itu, yang begini-begini itu kan nggak nyaman juga kan Bu? Iya. Ya itu, ya artinya memang tadi kalau di salah satu referensi saya sampaikan bahwa memang bonding kita ke mahasiswa itu juga perlu kita bina Bu. Ya jadi apalagi kalau mungkin ya yang sebenarnya sih yang label kan mahasiswa kan gitu ya terhadap para CI tertentu. Ya tadi feedback dari mahasiswa sebenarnya penting juga untuk menjadi masukan buat kita. Sebenarnya kita ini seperti apa sih di mata mahasiswa gitu ya. Dan mungkin juga kita bisa tadi bonding ikatan dengan mahasiswa, kita tetap kontak dengan mahasiswa gimana menurut mahasiswa. Jadi agak sedikit mencairkan suasana supaya kita juga tahu sebenarnya mahasiswa itu permasalahannya di mana sih, kenapa sih dia nggak paham dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi memang pertama ya sabar dalam tanda kutip ya Bu ya, itu menjadi hal juga yang perlu dilekatkan di seorang pendidik ya. Ya karena kita punya mahasiswa yang juga cukup beragam ya, dari yang pintar gitu ya, yang kalau kita kasih stimulasi bisa langsung menjawab, ada yang cukup lama dan sebagainya. Itu karakter-karakter mungkin tadi Pak Mas Puri juga sampaikan gitu ya, sense of humor gitu ya, atau tadi bagaimana kita meningkatkan ikatan dengan mahasiswa gitu ya, ya tadi dalam bentuk komunikasi dengan mereka, mengingatkan mereka gitu ya, itu juga penting sekali menurut saya supaya antara CI dengan pembimbing ini lebih cair kondisinya seperti itu. Ya dan tadi intens tadi gitu ya, komunikasi yang intens sebenarnya juga bisa menguatkan kita untuk, kalau di buku itu dikatakan, di referensi itu dikatakan bahwa dengan komunikasi yang baik antara CI dengan pembimbing, itu justru kita itu bisa menggali sebenarnya mahasiswa itu pengennya apa sih gitu ya. Sehingga tadi capaian yang kita tetapkan ke mahasiswa itu kita bisa tahu, oh ternyata mahasiswa kendalanya di ini. Ya, kenapa mereka seperti ini, mereka seperti ini. Ya jadi gitu. Ya, jadi memang ya kita juga sebenarnya faktornya banyak ya Bu ya. Load kerja dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih Bu Riri ya. Ada pertanyaannya Bu Mutmainah. Sangat menarik ya sebenarnya diskusinya ya. Tapi kebetulan karena waktunya terbatas gitu ya. Jadi untuk berikutnya setelah ini kita akan diskusi kelompok terlebih dahulu sekitar 20 menit ke depan. Kemudian setelah itu nanti akan ada presentasi dari kelompok 1 atau 2 kelompok. Kemudian baru kita lanjutkan diskusi dengan Bu Riri Maria. Begitu. Terima kasih Bu Riri untuk materinya. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Tadi untuk diskusinya ya.
sekarang kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Mungkin untuk sesi berikutnya nanti akan dipandu oleh Nurse Zezi ya. Kepada Nurse Zezi dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Prima. Selanjutnya kita akan presentasi hasil diskusi dari Bapak Ibu yang didiskusikan selama kurang lebih 20 menit ya tadi ya. Ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Nah, untuk memanajemen waktunya kita bagi jadi 2. Jadi 2 kelompok presentasi, kebagian presentasi pada hari ini, kemudian 3 kelompok untuk bukan di minggu berikutnya, tapi di hari berikutnya ya. Baik. Apakah ada yang mengajukan diri atau saya tunjuk? Oke, baik. Kalau nggak saya tunjuk saja ya, bagaimana dengan kelompok 5? Silahkan dipresentasikan kelompok 5, kemudian setelah 2 kelompok ini nanti akan presentasi, selanjutnya akan diskusi dengan narasumber dengan Ibu Riri. Silahkan kelompok 5. Kelompok 5 dan kelompok 1. Apakah ada yang merasa dari kelompok 5 dan kelompok 1? Dari kelompok kelima, Pak Raden. Ya, silakan Bapak. Kalau tidak boleh di-share ke ini ya, ke grup, nanti akan saya bantu share screen-nya. Iya, silakan Pak Raden. Pak Raden ya tadi ya? Dari kelompok 5. Tidak dibawa. Ada batas. Oke, baik. Silahkan untuk perwakilan kelompok 5. Jika ada PPT-nya atau PowerPoint-nya, boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau di chat sini juga boleh. Atau mungkin Bu Jessi mau ada yang langsung aja kali share? Iya, boleh. Kalau ada yang langsung pakai PPT kali ya, kalau PPT-nya mungkin belum siap gitu. Gitu. Langsung share nggak apa-apa, disampaikan saja ya Bu Riri ya. Iya. Oke, perwakilan dari kelompok 5. Kalau nggak salah ini dari panitia, nanti saya tanya lagi ya. Ada penilaian kelompok kalau nggak salah, jadi silahkan bersaing secara sehat ya. Bapak Ibu, kelompok 5 atau kelompok 1 dulu diperbolehkan? Kelompok 5 atau kelompok 1? Izin Ibu Sesi. Iya, Ibu, silahkan. Dari kelompok 1. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Jadi
saya mewakili teman-teman, kembali lagi saya mewakili teman-teman kelompok 1 karena saya lihat ini di grup saling tolak menolak. Jadi karena apa yang saya sampaikan juga yang mewakili semua apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Ya, refleksi proses bimbingan yang telah kami lalui. Nah, kebetulan kami adalah pembimbing akademik, adalah yang pertama untuk tahapan persiapan. Mohon maaf kami tidak tadi sempat mengetik, jadi hanya menyampaikan saja. Tahap persiapan adalah kami melakukan pembekalan. Pembekalan dalam hal ini menjelaskan capaian kompetensi dan keterampilan yang akan diperoleh mahasiswa berdasarkan pada buku panduan dan logbook. Jadi kami membagikan buku panduan dan logbook kepada mahasiswa dan kami menjelaskan terkait capaian kompetensi dan keterampilan. Kemudian untuk itu dilaksanakan sebelum turun praktek ke rumah sakit. Jadi misalnya hari Senin praktek, hari Sabtu atau hari Jumat kami melakukan pembekalan. Kemudian lanjut tahap prainteraksi. Nah, prainteraksi ini kami sudah laksanakan di rumah sakit. Misalnya turun prakteknya dimulai dari hari Senin, karena memang hari Senin sampai hari Sabtu kegiatan pelaksanaan praktek biasanya dilakukan. Jadi CI akademik akan menjelaskan kepada CI klinik terkait dengan capaian kompetensi dan keterampilan yang akan dicapai oleh mahasiswa. Ya, menyerahkan panduan dan menjelaskan terkait dengan logbook. Pada hari itu juga, CI klinik karena sudah mengetahui capaian kompetensi yang akan diperoleh oleh mahasiswa, akan melakukan pembagian kasus kepada mahasiswa. Jadi, mahasiswa pada hari Senin itu sudah akan memperoleh kasus dan mereka harus mulai menyusun laporan pendahuluan. Nah, laporan pendahuluan ini biasanya diberikan kesempatan sampai dengan hari Rabu. Nah, hari Rabu ini sudah termasuk dengan tahap kerja. Hari Rabu adalah CI akademik akan melakukan kunjungan sekaligus responsif terkait dengan laporan pendahuluan yang sudah disusun oleh mahasiswa. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kunjungan ke rumah sakit itu biasanya kami lakukan itu sebanyak 2 kali. Ya, biasanya hari Rabu dan hari Sabtu. Hari Rabu untuk mengecek atau responsif terkait dengan laporan pendahuluan. Kemudian hari Sabtu untuk responsif terkait dengan asuhan keperawatan, laporan asuhan keperawatannya. Terminasi juga kami lakukan sesaat setelah responsif laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan. Jadi hal-hal yang untuk diperbaiki atau yang masih kurang itu kami sampaikan pada saat melakukan responsif, dan hal-hal yang sudah positif kami memberikan reinforcement, dukungan, motivasi agar tetap mahasiswa aktif dalam menuliskan apa yang menjadi pekerjaan mereka, asuhan keperawatan, dan menanyakan apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami. Ya, mungkin itu dari kami, Bu Sesi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Freni. Bu Riri, apakah ini akan langsung ditanggapi atau kita tunggu kelompok 5 dulu? Untuk kelompok 5, apakah sudah siap atau bagaimana? Ya Bu, maaf Bu, saya dari mahasiswa Niketut Murniasi Bu, karena ketuanya kami belum siap, kami akan mencoba untuk membahasnya. Baik Bu, kami mahasiswa dari Puskesmas Sausu ini Bu, mahasiswa STIK IJ. Tadi dosen kami sudah memaparkan, jadi kami menanggapi sebagai mahasiswa. Tahap pertama, persiapan. Proses persiapan ini kami sebelum turun lapangan Bu, kami dibekali ilmu dulu di
sekolah atau di sekolah, di kampus, dosen kami memberi arahan atau bimbingan bagaimana nanti di lapangan, walaupun teori dengan prakteknya kadang-kadang agak melenceng, Bu. Kami selalu menyesuaikannya supaya tidak menjadi kendala atau masalah di lapangan. Tahap perkenalan. Biasanya kami diantar ke rumah sakit atau ke puskesmas oleh dosen kami dari Stiki J untuk ke lahan praktek. Sampai di puskesmas atau di rumah sakit, Bu, kami diperkenalkan sama pembimbing CIE rumah sakit atau puskesmas dan mengarahkan di ruangan mana kami ditempatkan atau diberikan lahan praktek untuk mengambil kasus. Habis itu tahap prainteraksi. Setelah Kak dosen kami menghantar di rumah sakit, kami dilepas dan diserahkan di CIE rumah sakit atau puskesmas. Kami berinteraksi dengan CIE rumah sakit atau puskesmas. Mereka mengarahkan, memperkenalkan fase-fase kerja di rumah sakit atau di puskesmas. Fase kerjanya biasa perkenalan dulu dengan pasien atau cara pengisian status, bagaimana pengisian status yang benar atau membaca hasil resep dokter supaya kami tidak salah atau membantu petugas-petugas yang memberikan obat di rumah sakit atau di puskesmas. Habis itu fase kerja. Kami biasanya, Bu, teorinya kalau melaksanakan praktek itu kayak masang infus, kateter, atau tindakan praktek dasar itu biasanya tidak sesuai dengan teori. Biasanya kalau langkah-langkahnya, kalau teori kan tahap pertama ini. Biasa kalau gawat darurat di puskesmas atau di rumah sakit, sudah tidak sesuai dengan teori. Kami laksanakan fase kerja. Fase diskusi. Biasanya kami mahasiswa, Bu, setiap hari ditanya di lahan praktek, apa sudah kamu didapat selama 1 hari itu, apakah sudah mendapat hasil yang maksimal, atau pasien yang ditangani kasusnya bagaimana. Pre-conference itu selalu kami laksanakan sebelum melaksanakan tindakan dan sesudah melaksanakan tindakan dengan CIE ruangan, Bu. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kami mahasiswa belum pernah menjadi CIE. Terima kasih, Bu. Tadi dari pihak dosennya Ibu Freni, kemudian mahasiswanya Ibu Ketut Murniasih. Jadi ini pas sekali, Bu. Jadi antara dua sisi nih, apa yang dirasakan mahasiswa dan apa yang sudah dilakukan oleh dosennya. Mangga silakan Ibu Riri untuk menanggapi kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Baik, terima kasih Bu Jessi. Kita kasih aplaus dulu buat Bu Freni sama Bu Ketut nih. Oke, baik. Tadi apa yang sudah dijelaskan dari Bu Fredi dan Bu Ketut, tadi saya lihat rangkaiannya sebenarnya sudah dilakukan ya. Apa yang sudah dijelaskan tadi sudah dilakukan. Ya, namun mungkin yang perlu disampaikan, yang perlu tadi saya tegaskan lagi, yang tadi disampaikan oleh mahasiswa nih, yang berperan sebagai mahasiswa. Ya, jadi memang yang dimaksud perkenalan di sini, ini adalah sebenarnya tahapan perkenalan dengan pasien. Ya, jadi tahap persiapan, tahap prainteraksi, ya dengan baca status, habis itu perkenalan. Ya, nah kalau memang perkenalan yang tadi disebutkan dengan CI dan sebagainya itu merupakan bagian dari tahap awal, ya biasanya persiapan atau prainteraksi sebelum ke pasien. Gitu. Ya tadi saya mau meluruskan apa yang dijelaskan oleh Bu. Ya secara umum memang gambarannya sudah tahapannya sudah dilaksanakan ya oleh Bu Freni maupun Bu Ketut tadi ya. Nah yang perlu dikuatkan lagi sebenarnya adalah gini. Tadi pengalaman dari pihak mahasiswa. Ya, kalau dari pihak mahasiswa mengatakan apa yang sudah diajarkan di klinik, kadang-kadang apa yang sudah diajarkan di akademik, kadang-kadang di klinik dapatnya berbeda, kan gitu ya. Prosedurnya tidak sesuai dengan tahapan apa yang diajarkan di klinik. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjadi bahan
diskusi yang kita angkat kepada mahasiswa. Ya, artinya kalau memang mahasiswa kondisinya seperti itu kita minta mahasiswa untuk coba melaksanakan critical thinking-nya mahasiswa gitu kan. Kan tadi bahwa beberapa aspek domain yang kita perlukan selain dari domain psikomotor, afektif juga knowledge-nya mahasiswa itu sendiri atau kognitif. Artinya kalau memang tidak sesuai seperti apa. Kan misalnya seperti itu ya Bu ya. Coba Anda identifikasi tadi menurut Anda bagaimana waktu Anda melaksanakan pasang infus. Nah, biasanya masih cerita, iya Bu, tadi saya lupa loh Bu, bawa alatnya ini. Oh iya, tadi saya juga nggak cuci tangan. Oh ya, kalau di sini Bu, misalnya kita nggak ada tuh Bu, bug squid misalnya gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi kita coba eksplor mahasiswa gitu ya, apa yang sudah dia lakukan, terus menurut mahasiswa sendiri apa yang masih kurang. Ya, jadi itu proses pembelajaran buat mereka. Jadi mereka self refleksi. Oh ya, saya masih kurang nih hari ini. Atau saya melihat observasi meskipun mereka dia belum mengerjakan, tapi mahasiswa itu mengobservasi, ditanya apa yang diobservasi, apa yang masih kurang. Lalu ke depannya menurut Anda seperti apa seharusnya? Nah, gitu. Jadi itu bagian dari refleksi diri mahasiswa juga gitu ya, untuk melihat bahwa oh ya di sini memang belum tepat atau tidak sesuai dengan teori gitu. Bukan berarti kita ya menguatkan ya memang ini salah gitu, enggak. Tapi artinya kita jadikan itu menjadi proses pembelajaran. Kita ingat bahwa salah satu fungsi dari CI itu adalah bagaimana kita membuat mahasiswa itu mampu untuk belajar. Ya, jadi how to learn and how to develop gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa belajar dan mengembangkan keterampilan yang ada. Ya, jadi bukan secara konten saja kita kasih nih begini, pasang NDT ya begini, ya gitu. Tapi kita belajar mensupport mahasiswa dari pengamatan yang dilakukan sama klinik saat ini, apa yang dia pelajari. Gitu. Ya, jadi itu jadi bahan kita buat diskusi gitu ya. Nah, ke depannya kita bilang, oke, kalau seperti itu harusnya pada saat Anda tadi mungkin melakukan gitu ya sama kakak-kakak, meskipun tadi misalnya mereka mengambilnya kakak atau CI yang meminta untuk misalnya memberikan medikasi, berarti persiapan alat apa lagi yang harus besok dibutuhkan. Oh iya Bu, harusnya ada bug speed. Oke, kalau bug speed seperti apa? Berarti kan kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada, berarti bagaimana? Nah, kita fasilitasi. Oke, berarti Anda bisa pinjam misalnya di laboratorium untuk proses bimbingannya atau proses ke depan, atau misalnya memodifikasi alatnya disiapkan dulu baru ke pasien dan sebagainya. Ya, jadi begitu Bu Ketut dan Bu Freni ya. Jadi gap yang ada antara klinik dengan lapangan itu ya, atau klinik dengan akademi itu yang kita jadikan mahasiswa untuk menilainya, merefleksi ke depannya dia seperti apa. Ya, karena memang kita nggak bisa dapat lahan praktek yang ideal ya Bu ya. Gitu. Halo, Bu Jessi, saya masih kedengaran kah suaranya? Masih Bu. Oke, Bu, bagus. Ya, soalnya tadi Bu Jessi kok kayak freeze ya. Masih. Oke. Ya, begitu ya Bu Ketut ya, Bu Freni ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Jadi artinya kembali lagi bahwa sebenarnya dalam kondisi yang tidak ideal pun mahasiswa sebenarnya bisa belajar gitu. Learning itu yang kita bangun ke mahasiswa. Ya, bukan hanya semata konten ya, tapi learning-nya mereka. Mereka melihat, berpikir kritis, oh ini tidak tepat, ini harusnya seperti ini, apa yang perlu dilakukan untuk ke depan dan sebagainya. Ya, silakan Bu Ketut atau Bu Freni atau yang lain. Ya, itu tadi tanggapan dari saya dari hasil refleksi dari Bu Freni dan juga Bu Ketut kan gitu ya. Ya, terima kasih. Baik, Bu Freni dan Bu Ketut sudah cukup ya? Ya, sudah cukup jelas Bu, makasih. Baik, kalau sudah cukup jelas. Ini kayaknya ada pertanyaan Bu Jessi di chat, saya boleh jawab dulu ya? Oh, boleh silakan. Dari Bu Prima. Pertanyaannya dari Bu Helmi katanya. Ibu, kalau misalnya di rumah sakit belum tersedia CI khusus untuk mahasiswa, yang ada kepala ruangan atau ketua tim yang merangkap kerja mendampingi mahasiswa. Iya, memang sebenarnya bukan di tempat Ibu saja, di tempat kami juga kondisinya memang
CI itu biasanya juga sebagian besar ya itu juga merangkap sebagai ada yang katim, ada yang kepala ruangan. Nah, oleh karena itu memang dari segi kesibukan memang mereka pasti sangat sibuk sekali. Nah, oleh karena itu pada proses bimbingan sebenarnya kita bisa mengefisienkan waktu itu dengan lebih efisien. Artinya gini, mahasiswa itu kan diwajibkan untuk ikut off-runs, ya kan? Pagi dan off-run pagi dan off-run sore. Nah, pada saat off-run tersebut sebenarnya si I itu ya di katim kah atau kepala ruangan kah itu sebenarnya bisa ketemu mahasiswa 15 menit aja. Ya, briefing, oke, kamu hari ini tujuannya apa gitu. Nggak harus duduk, diskusi berlama-lama, berjam-jam, tidak gitu. Justru dengan mahasiswa di klinik atau pembelajaran klinik ini, kita pengen mahasiswanya hands-on ke pasiennya itu lebih lama waktunya. Oleh karena itu, dengan kesibukan yang tinggi tadi, ya sebenarnya katim atau karo itu sebelum ke pasien, setelah mereka misalnya handover atau overrun, pagi sebentar dulu, ya sebentar kita briefing dulu gitu. Oke, sekarang Anda targetnya apa hari ini dan sebagainya. Apa yang masih menjadi kendala dan sebagainya. 15 menit aja. Atau kalau memang mau bedside teaching saat itu sebenarnya juga bisa gitu ya. Jadi memang CI dan katim ini harus bisa memanfaatkan waktu-waktu sebelum mereka sibuk gitu ya. Kadang-kadang mereka jam 7:30, iya ada rapat, pindah ke bidang perawatan gitu ya. Nah, nungguin mahasiswa kadang-kadang mau diskusi dengan Karu atau Katim, mereka ada rapat lagi, nggak ketemu-temu. Nah gitu. Jadi waktu pagi pada saat off-runs itu sebenarnya waktu yang strategis juga untuk tadi diskusi sebentar aja sekitar 15-20 menit, melihat saja target mereka hari ini apa yang mereka lakukan. Sementara kan kalau diskusi lebih dalam biasanya dengan CI, dengan kita, dengan dari akademik biasanya kita punya waktu yang lebih panjang lagi untuk mendiskusikan kasus mahasiswa. Begitu ya, Bu Helmi, mudah-mudahan bisa menjawab. Halo, Bu Yesi? Maaf, masih mood, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Riri dan Ibu Bapak tadi yang bertanya, Ibu semua ya yang bertanya. Jadi pada dasarnya kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan, memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, daripada kita fokus pada masalah gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Riri atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa.